Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami sobat dengan tim DR Production. Bersama saya Dani Setiawan. Di video kita kali ini akan membahas poin 4, yaitu perencanaan struktur beton bertulang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan subscribe. Tanpa berlama-lama waktu, mari kita saksikan. Ya, di poin 4 ini kita diawali dengan pembahasan standar perencanaan. Tentunya kita harus mengacu kemana kita perencanaan struktur beton bertulang kita. Nah, di Amerika itu peraturan desain yang lebih spesifik untuk struktur beton bertulang itu diatur dalam Building Code Requirement for Structural Concrete atau ICI. Nah, di Amerika itu dia peraturannya mengacu ke ICI 318. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia juga punya peraturan untuk merencanakan struktur beton bertulang, yaitu mengacu kepada SNI 2847 tahun 2019, di mana bukunya yang berjudul Persyaratan Beton Bertulang untuk Bangunan Gedung, yang disusun ya dengan mengacu pada peraturan ICI tadi. Ya, konsep perencanaan yang dianut oleh SNI ini itu adalah dengan metode LRFD, singkatan dari Load and Resistance Factor Design. Dengan menggunakan konsep LRFD, maka persyaratan dasar yang harus kita penuhi dalam desain tersebut yaitu kuat rencana harus lebih besar daripada kuat perlunya. Atau kalau untuk memudahkan mengingat daripada konsep tersebut, yaitu bahwa kekuatan suatu elemen struktur yaitu harus lebih besar daripada beban yang bekerja padanya. Satu contohnya misalkan begini, kita memiliki sebuah kursi ya, dimana kursi tersebut berkekuatan 8 ton. Kemudian kursi tersebut diduduki oleh orang yang mempunyai kekuatan 100 ton. Nah, tentunya kursi tersebut akan rubuh. Nah, tapi kalau kursi tersebut berkekuatan 80 ton, kemudian diduduki oleh orang yang berkekuatan 50 ton, maka kursi tersebut akan kuat. Karena apa? Karena kekuatan dari kursi tersebut itu melebihi daripada beban luar yang akan bekerja pada struktur tersebut. Nah, secara khusus untuk elemen struktur yang memikul momen lentur, gaya geser, dan gaya aksial, maka persamaan pada di atas itu ditulis secara lebih khusus seperti pada gambar, yaitu dikalikan dengan suatu faktor reduksi. Untuk faktor reduksi momen, maka Vmn harus lebih besar daripada Mu. Terus kemudian untuk lintang, maka maka kekuatan geser dikalikan gaya lintang. Suatu penampang harus lebih besar dari gaya lintang yang bekerja padanya. Terus kemudian V untuk aksial dikalikan dengan Pn harus lebih besar daripada Pu. Pada metode LRFD ini itu dari mulai penjumlahan beban, terus kemudian pada saat kita mendesain itu seluruhnya harus dikalikan dulu dengan yang namanya faktor reduksi. Nah, sekarang peraturan apa saja yang harus kita miliki di dalam
merancang suatu bangunan struktur beton bertulang. Yang pertama adalah tentunya SNI 1727, sekarang yang berlaku adalah 2020, di mana judul buku tersebut adalah beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan, gedung, dan struktur lainnya. Nah, di buku ini kita diberikan rekomendasi mengenai besaran pembebanan kepada struktur sipil yang akan kita rencanakan. Misalkan untuk beban hidup gitu ya. Nah, kita akan merencanakan suatu beban hidup pada gedung mall atau beban hidup pada struktur parkir, atau misalkan kita akan merencanakan struktur bangunan hotel, perumahan, dan lain-lain. Itu semuanya beda-beda beban hidupnya. Nah, itu diatur di dalam SNI 1727 tahun 2020. Jadi pengambilan beban hidup itu tidak sembarangan, jadi ada aturannya. Terus kemudian yang kedua, peraturan perencanaan tersebut yaitu SNI 2847 tahun 2019 yang saat ini sedang berlaku, dimana bukunya yaitu persyaratan beton struktural. Nah, di sini diatur mengenai cara-cara kita mendesain, baik itu mendesain balok, kolom, plat lantai. Nah, di sini tentunya akan diatur pula mengenai bagaimana tata cara perhitungan di dalam struktur beton bertulang. Nah, yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya yaitu SNI 1726 tahun 2019, yaitu bukunya yang berjudul Tata Cara Gedung Ketahanan Gempa. Nah, di sini ini untuk bangunan-bangunan sipil ataupun misalkan untuk struktur struktur beton bertulang. Nah, ini wajib dimasukkan ininya pembebanan untuk gempanya. Nah, berikutnya adalah software apa sih yang harus kita pahami dalam menganalisis suatu struktur beton bertulang. Nah, zaman sekarang rasanya akan ketinggalan jika kita dalam menganalisis tidak secara computerized. Nanti hasil analisis dari computerized tetap itu harus kita cek secara manual. Nah, apa saja yang harus kita pahami di dalam perencanaan suatu struktur ya untuk bangunan sipil? Yang pertama adalah software etap. Sekarang yang sedang tren itu software etap 2021. Nah, untuk apa software etap ini? Software etap ini dikhususkan untuk analisa bangunan gedung. Jadi alangkah mudahnya dalam menggunakan etap ini dalam hal menganalisis, mulai dari pemodelan geometrik, terus kemudian pembebanan, terus kemudian di running, dianalisis sampai keluarnya kekuatan suatu elemen struktur. Jadi elemen struktur kolom, balok di sini sudah bisa dikeluarkan oleh etap ini. Namun kita tidak percaya begitu saja, tetap harus ngecek secara manual ya. Nah, yang kedua adalah program SAP. Sekarang yang lagi tren itu adalah SAP 2020. Untuk apa program SAP ini? Program SAP ini yaitu untuk analisa struktur yang bentuknya yang tidak beraturan,
misalkan untuk rangka batang, untuk jembatan, terus kemudian untuk struktur pelengkung. Tapi tidak kalah penting juga, SAP ini bisa dipakai seperti etap, yaitu untuk menganalisa bangunan gedung. Tapi sebetulnya SAP ini dia diperuntukkan untuk menganalisis struktur bentuk-bentuknya yang tidak beraturan. Bisa untuk struktur kayu, struktur beton, dan struktur baja. Yang berikutnya adalah yang harus Anda pahami, yaitu untuk penggambarannya, yaitu program AutoCAD. AutoCAD sekarang itu yang lagi tren 2020. Nah, yang berikutnya adalah BIMCOS, yaitu di sini untuk menganalisis biaya, untuk analisa biaya. Berikutnya adalah mengenai pembebanan. Pembebanan apa saja sih yang harus diberikan ketika kita merencanakan suatu bangunan sipil atau bangunan gedung? Yang pertama adalah beban mati atau dead load. Nah, yaitu beban gravitasi yang berasal dari berat sendiri suatu struktur tersebut. Jadi beban mati itu misalkan berat sendiri balok, berat sendiri plat, berat sendiri kolom. Nah, itu adalah termasuknya beban mati. Tapi ada kalanya juga harus ditambahkan dengan adanya beban mati tambahan kalau kita merencanakan suatu bangunan gedung. Seperti apa tuh beban mati tambahan itu? Beban mati tambahan itu seperti berat finishing lantai, terus kemudian berat tembok, berat plafon, serta berat yang berkaitan dengan MEP, seperti halnya beban AC dan plafon, ya. Nah itu harus ditambahkan pembebanan seperti tersebut. Berikutnya adalah beban hidup. Beban hidup itu masih termasuk beban gravitasi, yaitu jenis beban yang timbul akibat penggunaan suatu gedung selama masa layanan. Jadi misalkan Anda mau merencanakan gedung parkir, tentu beban life load-nya akan berbeda dengan gedung sekolah atau dengan hotel. Nah, itu semua pembebanan itu Anda harus dilihat pada peraturan muatan, ya, di dalam peraturan muatan. Jadi tidak seenaknya kita mengambil beratnya beban hidupnya sekian, tidak, tapi itu harus diambil dari peraturan muatan. Nah, berikutnya adalah selain daripada beban mati tambahan, beban hidup, juga ada yang namanya beban angin, ya, yaitu beban yang timbul sebagai akibat adanya tekanan dari gerakan angin. Nah, beban ini sangat ditentukan oleh lokasi dan ketinggian dari struktur bangunan. Nah, berikutnya adalah beban gempa. Nah, beban gempa ini perkuliahannya itu terpisah. Jadi ada yang namanya perkuliahan dinamika struktur dan rekayasa kegempaan. Nah, di sini dipelajari mengenai pembebanan pada suatu gedung. Berapa sih nilai getarannya? Nah, itu secara terpisah. Nah, jadi bahwa beban gempa ini adalah merupakan beban arahnya horizontal dalam suatu struktur, ya, yang diakibatkan adanya gerakan tanah akibat gempa bumi. Nah, beban ini tergantung dari lokasi bangunan yang akan kita dirikan. Pembahasan mengenai beban gempa ini ya itu nanti akan lebih spesifik lagi, ya, seperti tadi sudah disebutkan dalam mata kuliah rekayasa kegempaan. Nah, dari semua
pembebanan itu ya, itu diinput dalam software teknik sipil. Katakanlah kita menggunakan dengan sub gitu ya, atau etap. Nah, itu di situ kombinasinya diinikan, diinput. Jadi di dalam software itu kita membentuk suatu geometrik, terus kemudian mendefinisikan materialnya, terus kemudian maksudnya di sini mendefinisikan materialnya, apakah itu kita akan menggunakan beton, kayu ataupun baja ya. Nah, setelah materialnya, terus kemudian dimensi dimasukkan dalam didefinisikan di dalam software tersebut, termasuk juga pembebanannya. Nah, kombinasi pembebanan juga diberikan di situ seperti poin 44 ya, kombinasi pembebanannya seperti tersebut. Nah, nanti kemudian di running dilihat apakah bangunan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kegempaan atau tidak. Nah, kalau misalkan belum, ya berarti di situ harus direkayasa dulu sehingga sampai menimbulkan sesuai dengan syarat kegempaan. Nah, setelah sesuai dengan syarat kegempaan, barulah di running untuk mendapatkan penulangan baik kolom, balok maupun nanti gaya reaksi yang merupakan suatu bahan untuk mendesain suatu fondasi. Nah, jadi zaman sekarang itu kalau tanpa menggunakan software berat rasanya ya, kalau hanya menggunakan analisis struktur secara manual. Nah, bukan berarti analisis struktur secara manual tidak dipakai, tidak, tapi tetap hal itu merupakan untuk hanya sekedar checking aja. Jadi misalkan begini, setelah kita mendapatkan penulangan kolom maupun balok, nah itu dicek secara manual apakah benar ini penulangan dengan dimensi sekian, beban sekian, terus penulangannya sekian, baik penulangan geser maupun penulangan memanjang. Nah, itu harus dicek. Kalau tidak dicek ya, nah ini pasti akan ada kesalahan input nih, bagian mananya gitu. Nah, itu harus lebih teliti. Demikian penayangan video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada penayangan video berikutnya. Wassalam.